Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Sukma Murni MPD dan juga Ibu Cucun Sutina MPD selaku dosen pembimbing saya yang sudah memberikan ilmu dan membimbing saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Perkenalkan, nama saya Frida Sulistiawati dengan NIM 210600056 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Penerapan Model Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA kelas 4 sekolah dasar. Baiklah, selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai bab 1 latar belakang. Latar belakang masalah ini penulis tulis berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Dalam kondisi idealnya, pembelajaran sains lebih ditekankan pada pembelajaran sains itu sendiri, yaitu pembelajaran langsung menggunakan pengembangan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah yang dilakukan melalui keterlibatan aktif peserta didik dalam pencarian pengetahuannya sendiri. Pada kondisi sekarang, pembelajaran IPA di sekolah dasar menunjukkan bahwa peserta didik lebih cenderung belum efektif, menyenangkan, dan merangsang rasa ingin tahu mereka dalam belajar. Sehingga peserta didik tidak dapat mengasah keterampilan proses sains guna untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sehingga masalah yang terjadi di lapangan adalah kesulitan peserta didik dalam keterampilan proses sains. Salah satu solusi untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik adalah dengan menerapkan model pembelajaran inovatif yang direkomendasikan untuk membuat peserta didik bisa lebih aktif dan meningkatkan keterampilan proses sains itu tersendiri. Salah satunya adalah model pembelajaran problem based learning. Peneliti melihat bahwa model pembelajaran problem based learning ini dapat dijadikan sebagai salah satu solusi guru dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Menurut pendapat Kurniasi dalam Habibie 2020, kelebihan model problem based learning adalah peserta didik akan dilatih untuk tidak menggantungkan sepenuhnya kegiatan pembelajaran kepada guru. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah satu, apakah peningkatan keterampilan proses sains peserta didik kelas 4 yang menggunakan model problem based learning lebih baik dibandingkan peserta didik yang menggunakan model konvensional. Yang kedua, bagaimana kesulitan peserta didik dalam meningkatkan keterampilan proses sains. Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam memberikan layanan keterampilan proses sains dengan menggunakan model problem based learning. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains peserta didik kelas 4 yang menggunakan model problem based learning lebih baik daripada yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang kedua adalah untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam meningkatkan keterampilan proses sains. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kesulitan guru dalam memberikan layanan keterampilan proses sains dengan menggunakan model problem based learning. Selanjutnya, bab 2 adalah kajian teori. Pengertian model problem based learning. Kegiatan belajar di kelas merupakan salah satu faktor penentu pencapaian prestasi akademik peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik harus dituntut aktif selama pembelajaran berlangsung. Keaktifan itu bisa dibentuk melalui model problem based learning atau PBL. Model PBL merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat Aren dalam Putra, Baktiarso, dan Handayani 2016, PBL merupakan pembelajaran yang menyuguhkan berbagai masalah yang autentik dan bermakna kepada peserta didik, sehingga model pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk aktif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, pengertian keterampilan proses sains. Keterampilan yang melibatkan segenap kemampuan peserta didik dalam memperoleh pengetahuan berdasarkan fenomena adalah keterampilan proses sains atau KPS. Mengajarkan KPS pada peserta didik berarti memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan sesuatu. Menurut pendapat Hamalik dalam Asingli et al. Tahun 2019, pengertian keterampilan proses dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah pengetahuan tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dapat diperoleh peserta didik bila dia memiliki kemampuan-kemampuan dasar tertentu, yaitu keterampilan proses sains yang dibutuhkan untuk menggunakan sains. Keterampilan proses sains yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu peserta didik. Kemudian hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah terdapat peningkatan keterampilan proses sains peserta didik kelas 4 sekolah dasar yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran problem based learning lebih baik daripada yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya masuk ke tahap bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode mixed method. Metode yang digunakan adalah mixed method atau metode kombinasi. Mixed method bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan pencampuran antara data kualitatif dan kuantitatif dilakukan dalam satu atau serangkaian penelitian karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan penelitian itu. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran problem based learning atau PBL untuk meningkatkan keterampilan proses sains atau KPS pada pembelajaran IPA kelas 4 sekolah dasar. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah the sequential explanatory design, yaitu desain yang menggunakan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan data kualitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian mixed method ini adalah the sequential explanatory design, yaitu kita mencari data secara kuantitatif, kemudian diikuti mencari data secara kualitatif. Instrumen yang digunakan oleh penulis dalam
Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan satu, instrumen tes secara tertulis, kedua, angket, ketiga, wawancara, dan yang keempat adalah observasi. Selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian ini adalah berjumlah 26 orang peserta didik kelas 4A untuk kelas eksperimen, dengan jumlah laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. Sedangkan subjek dalam penelitian kelas kontrol yaitu berjumlah 31 orang peserta didik yang berasal dari kelas 4B. Lokasi penelitian ini berada di SD Negeri Citerep Mandiri 3. Sekolah ini beralamat di Jalan Encep Kartawirya, nomor 49, Kota Cimahi, Jawa Barat. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah satu, tes tertulis. Tes tertulis ini berupa pilihan ganda sebanyak 10 soal yang sudah valid. Tes tertulis ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains menggunakan model problem-based learning lebih baik daripada menggunakan model konvensional. Yang kedua adalah angket peserta didik. Angket peserta didik terdiri dari 10 pernyataan yang bertujuan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam keterampilan proses sains. Yang ketiga adalah wawancara guru. Wawancara guru terdiri dari 10 pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui kesulitan guru dalam menerapkan model problem-based learning. Kemudian yang keempat adalah observasi siswa dan guru. Prosedur penelitian pada tahap awal yaitu mengumpulkan data secara kuantitatif dengan cara menganalisa materi berdasarkan KD pada pembelajaran IPA, menyusun perangkat pembelajaran, menyusun instrumen penelitian yaitu berupa tes, angket, dan wawancara, kemudian menguji validitas dan reliabilitas. Tahap yang kedua adalah mengumpulkan data secara kualitatif dengan cara memberikan angket mengenai kesulitan peserta didik dalam meningkatkan keterampilan proses sains, mewawancarai mengenai kesulitan guru dalam memberikan layanan keterampilan proses sains dengan menggunakan model problem-based learning. Yang terakhir yaitu interpretasi berupa kesimpulan, data kuantitatif, dan data kualitatif. Selanjutnya adalah pengolahan data. Dalam pengolahan data, teknik analisis data berupa instrumen tes, yaitu dengan menggunakan uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Menurut Riyadi dalam Nugraha 2022, uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah model yang diusulkan memiliki kesesuaian dengan data atau tidak. Yang kedua adalah uji homogenitas. Menurut pendapat Hanif dan Himawanto 2017, uji homogenitas data adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Kemudian yang ketiga adalah uji T. Menurut Usman dan Akbar 2020, uji kesamaan dua rata-rata atau uji T digunakan untuk mencari perbedaan atau persamaan dua rata-rata. Kemudian yang keempat adalah uji N-gain. Menurut Jana 2020, uji N-gain adalah uji analisis data yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains peserta didik dalam penelitian. Teknik analisis angket peserta didik. Data respon peserta didik dianalisis dengan cara menghitung rata-rata keseluruhan skor yang telah dibuat dengan skala Likert. Teknik analisis observasi, peneliti menggunakan format penskoran yang digunakan oleh Purwanto dalam Lestari 2020, yaitu dengan menggunakan percentage correction atau persen untuk peserta didik melalui observasi dapat dihitung presentasi dengan menggunakan rumus presentasi. Kemudian yang keempat adalah teknik analisis hasil wawancara guru. Data yang terkumpul selama wawancara kemudian diubah menjadi transkrip yang akan diterjemahkan secara deskriptif. Pada tahap selanjutnya adalah bab 4, yaitu mengenai hasil. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Citerep Mandiri 3 selama 4 kali pertemuan, yang terdiri dari 1 pertemuan pretest, 2 pertemuan perlakuan pembelajaran, dan 1 pertemuan post-test. Selanjutnya adalah hasil penelitian peningkatan keterampilan proses sains. Hasil penelitian nilai rata-rata pretest, post-test, dan juga skor N-gain yang sudah dipaparkan pada tabel di samping dapat diambil kesimpulan bahwa nilai rata-rata pretest pada kelas eksperimen adalah sebesar 58,07. Rata-rata post-testnya sebesar 80,76 dan rata-rata nilai N-gainnya adalah sebesar 0,56. Yang artinya kelas eksperimen mengalami peningkatan keterampilan proses sains dengan kategori sedang. Nilai rata-rata pretest pada kelas kontrol adalah sebesar 56,77. Rata-rata post-testnya adalah sebesar 60,97. Dan rata-rata nilai engine-nya adalah sebesar 0,10. Yang artinya, pada kelas kontrol mengalami peningkatan keterampilan proses sains dengan kategori rendah. Hasil data tersebut dapat dikatakan bahwa peningkatan keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA peserta didik kelas 4 sekolah dasar yang menggunakan model problem-based learning lebih baik daripada yang menggunakan model konvensional. Kemudian selanjutnya adalah hasil kesulitan siswa yang diperoleh dari hasil angket. Berdasarkan tabel di samping ini, pada kelas eksperimen, kesulitan peserta didik pada aspek keterampilan proses sains terdapat 3 kategori kurang. Ketiga aspek tersebut adalah keterampilan menafsirkan atau interpretasi dengan persentase sebesar 38%, berhipotesis sebesar 38%, dan menerapkan konsep sebesar 31%. Sedangkan aspek dengan kategori cukup terdiri dari aspek keterampilan merencanakan percobaan atau penelitian dengan persentase sebesar 54% dan berkomunikasi sebesar 50%. Untuk aspek dengan kategori baik,
adalah keterampilan mengelompokkan atau klasifikasi dengan persentase 69%, meramalkan atau prediksi sebesar 65%, dan mengajukan pertanyaan sebesar 73%. Untuk aspek keterampilan yang sangat baik dengan kategori sangat baik adalah keterampilan mengamati atau observasi sebesar 85%. Hasil penelitian kesulitan siswa dengan menggunakan angket dapat disimpulkan bahwa pada kelas eksperimen ini, kesulitan peserta didik pada kategori yang sangat kurang itu adalah terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori menafsirkan atau interpretasi, berhipotesis, dan juga menerapkan konsep. Selanjutnya adalah hasil penelitian kesulitan siswa yang diperoleh melalui angket pada kelas kontrol. Berdasarkan tabel di samping ini, kesulitan peserta didik pada aspek keterampilan proses sains terdapat 6 kategori kurang, yaitu keterampilan mengamati atau observasi dengan persentase sebesar 39%, menafsirkan atau interpretasi sebesar 32%, meramalkan atau prediksi sebesar 39%, berhipotesis sebesar 35%, mencoba penelitian atau percobaan sebesar 39%, dan menerapkan konsep sebesar 32%. Sedangkan aspek dengan kategori baik terdiri dari keterampilan mengelompokkan atau klasifikasi dengan persentase sebesar 68% dan menggunakan alat dan bahan sebesar 61%. Kategori cukup meliputi keterampilan mengajukan pertanyaan sebesar 42% dan berkomunikasi sebesar 45%. Dapat diambil kesimpulan, berdasarkan hasil kesulitan siswa angket pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, dapat disimpulkan bahwa pada kelas eksperimen hanya terdapat 3 kategori kurang yang meliputi aspek keterampilan menafsirkan atau interpretasi, kemudian berhipotesis, dan menerapkan konsep. Sedangkan pada kelas kontrol terdapat 6 kategori kurang, yaitu meliputi keterampilan mengamati atau observasi, menafsirkan atau interpretasi, meramalkan atau prediksi, berhipotesis, mencoba penelitian atau percobaan, dan menerapkan konsep. Selanjutnya adalah hasil kesulitan siswa yang diperoleh melalui observasi. Secara keseluruhan, kelas eksperimen termasuk ke dalam kategori terampil, sedangkan pada kelas kontrol termasuk dalam kategori cukup terampil. Pada kelas eksperimen, aspek keterampilan proses sains yang paling tertinggi yaitu sangat terampil pada aspek mengobati, mengamati, atau observasi. Sedangkan pada kelas kontrol, kategori yang tertinggi adalah terampil pada aspek keterampilan proses sains menggunakan alat dan bahan. Pada kelas eksperimen, dengan kategori kurang terampil, terdapat pada aspek keterampilan proses sains yaitu menafsirkan atau interpretasi, berhipotesis, dan juga menerapkan konsep. Sedangkan pada kelas kontrol, kategori yang paling terendah atau kurang terampil yaitu pada aspek keterampilan proses sains, mengamati atau observasi, menafsirkan atau interpretasi, meramalkan atau prediksi, berhipotesis, menerapkan konsep. Hasil penelitian selanjutnya yaitu kesulitan guru yang diperoleh melalui wawancara. Pada wawancara terdapat 5 pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada salah satu guru yang ada di SD Negeri Citerep Mandiri 3. Pada pertanyaan yang pertama adalah mengenai langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Pada langkah yang pertama yaitu mengamati atau observasi. Pada langkah pertama ini, guru tersebut tidak ada kesulitan. Pada langkah yang pertama adalah mengamati atau observasi. Tidak ada kesulitannya pada langkah yang pertama karena sudah menentukan masalah itu dengan tepat dengan pengenalan awal kepada peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari, kemudian tujuan pembelajarannya, serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses dan permasalahan yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Hambatan yang ada pada langkah yang pertama adalah waktu yang cukup lama dalam proses perencanaan, seperti membuat perangkat dan media pembelajaran. Tetapi dalam pelaksanaannya, peserta didik sudah terbiasa dengan model problem based learning. Langkah yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pada langkah yang kedua ini, ada beberapa peserta didik yang sudah paham mengenai model pembelajaran problem-based learning, tetapi ada juga peserta didik yang masih tidak paham dengan model PBL ini. Hal ini disebabkan karena beberapa peserta didik tidak bisa untuk mencari masalahnya sendiri, kemudian mereka pun tidak dapat memecahkan permasalahan tersebut. Kebanyakan peserta didik yang berkemampuan tinggi, yang seharusnya membantu temannya yang berkemampuan rendah, justru tidak mau membantu. Oleh karena itu, pada tahap kedua ini ada beberapa peserta didik yang kesulitan dan ada juga beberapa peserta didik yang tidak kesulitan. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga, yaitu mengorganisasi peserta didik secara individu atau kelompok. Pada langkah yang ketiga ini, guru mengalami kesulitan dalam membimbing peserta didik ketika proses kegiatan diskusi, karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau terlalu sulit, peserta didik yang berkemampuan rendah juga banyak yang bingung harus berbuat apa, karena mereka cenderung pasif. Sebaliknya, peserta didik yang berkemampuan tinggi merasa kurang tertantang, sehingga guru menjadi fasilitator saja.
Kemudian, kesulitan pada langkah yang ketiga ini adalah memberikan stimulus kepada peserta didik. Karena stimulus yang diberikan itu jika tidak tepat akan tidak dimengerti oleh peserta didik tersebut. Lain halnya, jika stimulus yang diberikan oleh guru sangat tepat, maka peserta didik tidak akan merasa sulit untuk menentukan contoh permasalahan yang akan ditemukan selama proses pembelajaran. Langkah selanjutnya yang keempat adalah mengembangkan atau menyajikan hasil karya peserta didik. Pada langkah yang keempat ini, guru tidak merasa kesulitan untuk mengarahkan pendapat dari para peserta didik karena sudah terbiasa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mungkin kesulitan ini bisa terjadi pada guru yang tidak terbiasa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian, langkah yang kelima adalah mengevaluasi atau menganalisis proses. Pada langkah yang kelima ini, guru tidak ada kesulitan untuk menyampaikan hasil analisis atau mengevaluasi, karena saat akan mengajak peserta didik untuk berinteraksi langsung sehingga mereka akan lebih fokus. Selain itu, mengevaluasi peserta didik satu persatu itu mungkin akan sulit, karena peserta didiknya belajar dan bekerja secara kelompok. Oleh karena itu, untuk mempermudah evaluasi, sehingga yang terlihat oleh guru hanya yang aktif saja yang bisa diamati dengan jelas ketika mereka sedang memberikan pertanyaan atau menyanggah pendapat orang lain. Nah, oleh karena itu, untuk memberikan hasil evaluasinya, guru akan memberikan nilai secara berkelompok. Selanjutnya adalah hasil penelitian kesulitan guru yang diperoleh dari hasil observasi. Secara keseluruhan, pada aspek pembelajaran problem based learning, rata-rata model tersebut pada pertemuan pertama dan kedua termasuk ke dalam kategori terampil. Dapat diamati pada tabel di samping ini bahwa aspek mengamati atau observasi termasuk ke dalam kriteria terampil. Kemudian organisasi peserta didik untuk belajar juga termasuk ke dalam kriteria terampil. Kemudian yang paling terendah atau yang paling kurang terampil itu terdapat pada aspek membimbing pengalaman secara individu atau kelompok. Berdasarkan tabel di samping, secara umum, pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 berada dalam kategori terampil dan nilai rata-rata untuk modal problem based learning-nya adalah terampil. Persentase tertinggi pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua dengan kategori sangat terampil yang diperoleh yaitu aspek mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan persentase 90%. Kemudian hasil kesulitan guru dengan menggunakan instrumen wawancara dapat dilihat melalui bagan di bawah ini. Perbedaan nilai setiap aspek problem based learning. Presentase model pembelajaran problem based learning pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu termasuk dalam kategori terampil dengan persentase sebanyak 67%. Hasil observasi setiap aspek PBL pada pertemuan 1 yang sudah terukur dengan persentase tertinggi menyajikan hasil karya sebesar 90%. Persentase dengan kategori terampil pada pertemuan pertama adalah aspek mengamati atau observasi dan mengorganisasi peserta didik untuk belajar sebesar 80%. Sedangkan pada pertemuan yang kedua, aspek mengamati atau observasi dan mengorganisasi peserta didik untuk belajar sebesar 70%. Persentase pada kategori cukup terampil pada pertemuan 1 adalah aspek menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan persentase sebesar 60%. Persentase terendah dengan kategori kurang terampil pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 adalah pada aspek membimbing pengalaman individu dan juga kelompok dengan persentase sebesar 40%. Berdasarkan hasil penelitian kesulitan guru yang diperoleh melalui instrumen wawancara, dapat disimpulkan bahwa dari kelima aspek model pembelajaran problem based learning, terdapat satu kesulitan pada langkah yang ketiga, yaitu membimbing pengalaman peserta didik secara individu atau kelompok. Yang terakhir adalah bab 5, yaitu mengenai kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, selanjutnya bab yang kelima adalah mengenai kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, rata-rata nilai pretest pada kelas eksperimen yaitu sebesar 58,07. Setelah melakukan perlakuan pembelajaran pada materi gaya dengan menggunakan model problem based learning, diketahui peningkatan keterampilan proses sains atau KPS peserta didik mengalami peningkatan yaitu sebesar 80,76. Sedangkan nilai rata-rata pretest pada kelas kontrol yaitu sebanyak 56,77. Setelah melakukan perlakuan pembelajaran pada materi gaya dengan menggunakan model pembelajaran konvensional, diketahui hanya mengalami sedikit kenaikan menjadi 60,96. Hasil penelitian dengan uji T dapat diketahui bahwa nilai SIG 2 TILT sebesar 0,23
Hasil penelitian dengan uji T dapat diketahui nilai SIG sebesar 0,231. Maka dapat dinyatakan bahwa nilai SIG-nya adalah lebih besar daripada 0,05, yang artinya hasil data tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen yang menggunakan model PBL dengan kelas kontrol yang menggunakan model konvensional. Rata-rata peningkatan keterampilan proses sains pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan model problem-based learning dapat meningkatkan keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA di kelas 4 sekolah dasar. Hasil penelitian lainnya terlihat dari perolehan nilai N-gain pada kelas eksperimen yang menggunakan model problem-based learning, yaitu sebesar 0,56 lebih tinggi daripada nilai N-gain kelas kontrol yang menggunakan model konvensional, yaitu sebesar 0,10. Oleh karena itu, model pembelajaran PBL cocok digunakan pada pembelajaran IPA. Peningkatan keterampilan proses sains peserta didik kelas 4 yang menggunakan model PBL lebih baik daripada yang menggunakan model konvensional. Peningkatan keterampilan proses sains peserta didik di kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, sehingga penggunaan model PBL dapat meningkatkan keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA. Kemudian kesimpulan selanjutnya yang nomor 2 adalah kesimpulan yang dihadapi oleh peserta didik di kelas eksperimen dalam meningkatkan keterampilan proses sains, terdapat 3 aspek indikator dengan kriteria kurang yang menjadi kesulitan peserta didik untuk meningkatkan keterampilan proses sains, yaitu pada keterampilan menafsirkan, berhipotesis, dan juga keterampilan menerapkan. Respon peserta didik dalam meningkatkan KPS termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase sebesar 85%. Sehingga penggunaan model problem-based learning ini sangat berpengaruh bagi peningkatan keterampilan proses sains peserta didik kelas 4 SD Negeri Citerep Mandiri 3 pada materi macam-macam gaya. Kesimpulan selanjutnya pada nomor 3 adalah kesulitan guru dalam memberikan layanan keterampilan proses sains dengan menggunakan model problem-based learning atau PBL. Pada tahap mengorganisasi peserta didik untuk belajar, individu atau kelompok yang termasuk ke dalam kategori kurang. Karena peserta didik harus mencari masalah itu sendiri, kemudian memecahkan masalah tersebut, sehingga hanya yang berkemampuan tinggi saja yang bisa menyelesaikannya. Dan tahap terakhir adalah membimbing penyelidikan individual dan juga kelompok. Karena sulit untuk mengecek satu persatu peserta didik yang belum ataupun yang sudah paham mengenai pemahaman materi yang diberikan dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda. Guru harus bisa memberikan stimulus di dalam kelas. Hal ini dilakukan untuk merangsang peserta didik lebih aktif dalam bekerja kelompok. Respon guru terhadap pelayanan model pembelajaran problem-based learning pada aspek mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya termasuk ke dalam kategori sangat terampil dengan persentase sebanyak 90%. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, penerapan model problem-based learning harus memperhatikan alokasi waktu dan juga karakteristik peserta didik agar pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi dalam upaya meningkatkan keterampilan proses sains. Kemudian yang ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning dengan materi keterampilan proses sains lainnya. Demikianlah Bapak dan Ibu yang terhormat, kesimpulan dan saran merupakan penutup untuk presentasi skripsi saya. Saya percaya skripsi saya dapat berguna bagi kelulusan dan juga bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.